Pernahkah kamu merasa seperti alien di sebuah rapat, semua orang mengangguk setuju, sementara di kepalamu meledak selusin ide, pertanyaan, dan sanggahan? Atau saat seseorang menceritakan sebuah masalah, kamu tidak hanya melihat solusi yang jelas, tapi juga 10 kemungkinan lain yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Jika ini terdengar akrab, selamat. Otakmu mungkin memproses informasi secara berbeda dari kebanyakan orang. Bukan lebih baik atau lebih buruk, hanya saja berbeda. Dan dunia kita sayangnya seringkali tidak dirancang untuk yang berbeda. Orang-orang menyebutmu rumit, terlalu banyak berpikir, atau favorit pribadiku tidak bisa fokus pada satu hal. Mereka melihat kekacauan, kamu melihat pola, mereka melihat daftar tugas, kamu melihat sebuah ekosistem ide yang saling terhubung. Ini bukan cacat karakter. Ini adalah ciri dari cara berpikir yang dikenal sebagai pemikiran divergen. Untuk memahaminya, kita perlu melihat lawannya, pemikiran konvergen. Pemikiran konvergen adalah apa yang diajarkan di sekolah, logis, linear, dan bertujuan mencari satu jawaban yang benar. Ini seperti mengikuti resep masakan. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, hasilnya bisa diprediksi. Aman, efisien. Otak konvergen melihat pertanyaan dan langsung menyaring informasi untuk menemukan jawaban yang paling logis dan terbukti. Dunia korporat dan birokrasi menyukai pemikiran konvergen. Ia menciptakan keteraturan dan prediktabilitas. Lalu ada kamu, dengan otak divergenmu. Pemikiran divergen tidak mencari satu jawaban benar. Ia menghasilkan banyak kemungkinan. Ini bukan tentang menemukan jawaban, ini tentang mengeksplorasi pertanyaan. Jika pemikiran konvergen adalah jalan tol, pemikiran divergen adalah menjelajahi hutan tanpa peta. Kamu mungkin tersesat, tapi kamu juga bisa menemukan air terjun tersembunyi. Otakmu bekerja secara asosiatif. Saat mendengar kata biru, kamu tidak hanya memikirkan warna. Kamu mungkin berpikir tentang lautan, lalu tentang liburan terakhirmu, lalu tentang garam, lalu tentang sejarah perdagangan garam, lalu kamu sadar rapat sudah selesai 10 menit yang lalu. Ini adalah sumber kreativitas tanpa batas. Kemampuan untuk menghubungkan ide-ide yang tampaknya tidak berhubungan adalah dasar dari semua inovasi. Steve Jobs tidak menemukan MP3 player atau telepon, dia menghubungkan ide-ide yang ada dengan cara yang baru dan elegan. Tapi mari kita jujur, memiliki otak seperti ini di dunia konvergen bisa sangat melelahkan. Kamu dituduh tidak disiplin karena idemu melompat-lompat. Padahal otakmu hanya melihat gambaran besar terlebih dahulu, baru detailnya. Orang lain membangun rumah bata demi bata dari fondasi ke atap. Kamu membayangkan kastilnya dulu, baru memikirkan cara membangunnya. Ini seringkali membuatmu menunda-nunda, bukan karena malas, tapi karena kamu lumpuh oleh banyaknya kemungkinan. Memulai terasa mustahil jika kamu bisa melihat 20 cara berbeda untuk melakukannya. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu ditakdirkan untuk selamanya merasa tidak cocok? Tidak, kamu hanya perlu belajar bagaimana mengemudikan mobil sportmu di dunia yang penuh dengan sedan keluarga. Inilah caranya. Langkah pertama, terima, jangan perbaiki. Ini bukan bug, ini adalah fitur. Otakmu adalah mesin penghasil ide. Berhentilah mencoba memaksanya bekerja secara linear. Itu seperti meminta ikan untuk memanjat pohon. Hargai kemampuannya untuk berenang. Langkah kedua, temukan ekosistem yang tepat. Beberapa tanaman tumbuh subur di gurun, yang lain di hutan hujan. Kamu harus menemukan lingkunganmu. Carilah profesi atau hobi yang menghargai kreativitas, pemecahan masalah yang kompleks, dan strategi. Seni, desain, kewirausahaan, penelitian, pengembangan. Hindari pekerjaan yang sangat repetitif, birokratis, dan kaku. Itu akan mematikan cahayamu. Langkah ketiga, belajar menjadi penerjemah. Kamu adalah seorang penjelajah yang kembali dari dunia asing. Kamu harus bisa menceritakan apa yang kamu lihat dengan bahasa yang dimengerti oleh penduduk setempat. Gunakan alat. Mind map adalah sahabatmu. Tuangkan semua ide gilamu ke sana. Atur kekacauan itu. Setelah itu, terjemahkan mind mapmu menjadi daftar poin-poin atau ringkasan eksekutif yang linear. Berikan mereka jawaban yang benar di awal, baru jelaskan caramu sampai di sana. Jika mereka bertanya. Ini disebut teknik belief, bottom line up front. Sampaikan intinya dulu. Para pemikir konvergen akan berterima kasih padamu. Langkah keempat, bermitra dengan pemikir konvergen. Mereka bukan musuhmu, mereka adalah pelengkapmu. Kamu adalah penghasil ide. Mereka adalah eksekutor, kamu melihat hutan. Mereka melihat pohon-pohon yang harus ditebang untuk membuat jalan. Kolaborasi antara pemikir divergen dan konvergen adalah resep untuk keajaiban. Satu orang bermimpi, yang lain membangun. Langkah kelima, dan ini yang terpenting, lindungi energimu. Otak yang terus-menerus membuat koneksi baru membakar banyak sekali kalori mental. Kamu lebih rentan terhadap overstimulasi dan kelelahan mental. Dunia ini terlalu berisik untuk sistem operasimu. Jadwalkan waktu untuk tidak melakukan apa-apa. Biarkan pikiranmu mengembara tanpa tujuan.
meditasi, jalan-jalan di alam, atau sekadar menatap langit. Ini bukan kemalasan, ini adalah proses pengisian ulang dan inkubasi ide. Ide terbaikmu seringkali datang saat kamu sedang mandi atau mencuci piring. Pada akhirnya, dunia membutuhkan kedua jenis pemikiran. Konvergen untuk menjaga stabilitas dan divergen untuk mendorong evolusi. Kita butuh petani yang menanam tanaman yang sama setiap tahun, dan kita butuh penjelajah yang mencari benih baru di benua lain. Otakmu tidak rusak. Ia hanya disetting untuk menjelajah. Ia melihat koneksi yang tidak dilihat orang lain. Ia menemukan kemungkinan di tempat yang orang lain hanya melihat jalan buntu. Ya, ini bisa jadi sulit. Kamu akan sering merasa disalahpahami, tapi kemampuanmu untuk berpikir secara berbeda bukanlah kutukan. Itu adalah kekuatan supermu di dunia yang semakin kompleks dan membutuhkan solusi yang tidak konvensional. Jadi, berhentilah mencoba masuk ke dalam kotak yang tidak pernah dirancang untukmu. Mulailah menghargai keunikan caramu melihat dunia. Karena di tengah kebisingan dan keseragaman, dunia sangat membutuhkan suaramu yang berbeda.